Ber dengan Oh Pak iya, Ibu Ateng gimana? Desi. Saya merasa sedikit bingung, Bu, karena program kurs ini akhir semester Saya yang merekam aja ya sudah Pak. menjadi bagian dari program kerja OSIS. Saya yang merekam aja Pak Ateng Tapi dengan Pak Ber. lokasi kesiswaan saya keberatan karena hari Saya yang raya merekam saja. keagamaan yang semakin dekat. Jadi di sini, Bu, saya merasa sedikit dilema. Oke, baik Bu Ani. Jadi Bu Ani ini sedang merasa dilema ya, karena Iya, Bu program Desi. Porseni di akhir semester. Nah, jadi karena program akhir semester itu ada kegiatan Porseni, tetapi ada keberatan dari wakil siswa. Oh iya, Ibu Desi baik suaranya Bu hilang, Bu. Ani. Apa ya Sip, sip. Ani ingin capai dari pertemuan kita kali ini, Bu? Jadi yang ingin saya capai, tujuan saya ya tetap ingin menjalankan kegiatan Porseni sesuai dengan program kerja OSIS, tapi juga saya juga ingin tetap menjaga keberlangsungan hubungan baik saya dengan wakase kesiswaan saya, Bu Desi. Oke, baik Bu Ani. Nah, apa yang ingin Ibu Ani lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Ani tadi? Saya pikir yang pertama saya bisa mencoba bernegosiasi dengan wakasek saya, kesiswaan saya untuk mencari jalan tengah yang mempertimbangkan pentingnya kegiatan Porseni, tapi juga menghormati hari raya keagamaan. Kemudian saya juga bisa mencari alternatif tanggal atau waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu persiapan hari raya keagamaan mereka. Oke, baik Bu Ani. Nah, Ibu Ani memiliki tujuan untuk Porseni ini tetap berjalan sesuai dengan program kerja OSIS. Jadi yang Ibu Ani ingin lakukan, Ibu Ani tadi sebut Ibu Ani adalah Ibu Ani mau mencoba untuk bernegosiasi dengan bahkan pentingnya kegiatan Porseni ini. Tapi Ibu Ani juga tetap menghormati hari raya keagamaan. Kemudian Ibu Ani juga akan mencari alternatif tanggal atau cara pelaksanaan yang tidak mengganggu Bu Desi. Persiapan hari raya keagamaan. Nah, dari opsi-opsi yang Bu Ani sudah sebutkan itu, bagaimana Ibu Ani? Iya, mengenai rencana, saya mungkin akan memberikan alasan yang kuat dan jelas untuk menjelaskan pentingnya Porseni bagi siswa kepada wakasek saya. Tetapi ya jelas saya tetap menghormati hari raya keagamaan mereka. Kemudian saya juga akan menawarkan alternatif tanggal atau waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu persiapan perayaan keagamaan mereka tersebut. Ya, seperti itu mungkin rencana saya, yang luar Bu Desi. biasa ya Bu Ani ya. Jadi Bu Ani ya siap. Ini berencana untuk
memberikan Oke, rencana yang luar biasa. Oke, baik. Halo, Ibu Irma dengan assalamualaikum. Ibu Ellen bagaimana? Apakah siapa yang mau merekam atau Waalaikumsalam, saya Ibu merekam? Desi. Bu Ani, apa kabarnya nih, Bu Ani? Alhamdulillah baik, Ibu Desi. Bu Saya Desi yang apa merekam, Bu. kabar? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Izin ya. Sehat. Sehat. Oh ya, Bu Ani, apa yang akan kita bahas hari Silakan Bu ini? Irma. Mohon maaf Ibu Desi, suaranya putus-putus Bu. Saya tidak ya. dengar dengan jelas. Oke, baik Bu Ani. Jadi rencana Ibu Ani sangat luar biasa ya. Bu Ani akan memberikan alasan yang kuat untuk menjelaskan pentingnya kegiatan Porseni ini, tapi tetap menghormati Hari Raya Keagamaan. Dan juga Ibu Ani akan menawarkan alternatif tanggal atau waktu pelaksanaan yang tidak mengganggu dengan kesiapan perayaan keagamaan tersebut. Nah, kalau begitu siapa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk atau dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu Ani susun ini? Iya, otomatis saya yang akan bertanggung jawab Ibu Desi untuk memastikan komunikasi yang baik dengan Wakasih Kesiswaan saya. Kemudian saya juga berupaya bagaimana bisa mendengarkan kekhawatiran beliau dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang pastinya menguntungkan semua pihak. Oke, bagus sekali. Langkah yang sangat luar biasa ya Bu Ani ya, dengan bertanggung jawab, Ibu Ani sendiri yang akan bertanggung jawab untuk Siap. menjalin komunikasi yang baik dengan Wakasek Kesiswaan dan juga mendengarkan kekhawatiran beliau ya, apa yang ingin beliau sampaikan sehingga nantinya kegiatan Porseni tetap berjalan tanpa mengganggu persiapan kegiatan keagamaan. Iya, betul sekali Bu Desi. Oke, baik Bu Ani. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ani ketika Ibu Ani dapat menemukan rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah Bu Ani ini? Kayaknya setelah berbicara dengan Ibu Desi, saya merasa lebih siap untuk nantinya saya bisa berbicara dengan Wakasih Kesiswaan saya dengan perspektif yang lebih jelas dan solusi yang lebih terarah. Luar biasa ya Bu Ani ya. Ya, jadi tujuan Bu Ani adalah untuk mencapai kesepakatan menguntungkan bagi semua pihak dan menemukan jalan keluar yang tepat. Bisakah Ibu Ani untuk membuat jadwal bertemu dengan Wakasih Kesiswaan untuk membahas hal ini? Tentu saja, Bu Desi, saya akan segera melakukannya dengan secepatnya. Ada pepatah bilang lebih cepat lebih baik. Kemudian terima kasih Bu Desi atas bantuannya. Sama-sama Bu, tidak masalah. Semoga berhasil ya Bu Ani ya. Amin. Jika ada yang Ibu Ani butuhkan lagi, kita sharing-sharing lagi lebih lanjut. Siap, Saya selalu Bu Desi. siap membantu Bu Ani. Terima kasih atas bantuannya Bu Desi. Oke, terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa. Sama-sama. Oke, sukses Bu Desi. Sukses juga Bu Lanjutnya Ani. Bu Desi ya. Ya. Oke Bu Desi, sekarang gilirannya saya yang jadi coach. Siap, siap. Oke, Assalamualaikum Ibu Desi. Apa Waalaikumsalam. kabar? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah kabar baik. Bu Ani sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Oke Bu Desi, kira-kira di sore hari ini apa yang akan kita bahas Bu Desi? Jadi begini Bu Ani, ada salah satu anak di kelas saya itu seringkali tidak bisa fokus Bu Ani saat diberikan tugas.
Jadi sebelum tugasnya itu selesai, anak tersebut akan mengajak teman-temannya untuk bercerita. Wah, ini Heeh. kayaknya sebuah tantangan nih. Iya, jadi saat dia mengajak teman-temannya untuk bercerita, itu membuat siswa lainnya terganggu, Bu, dan tidak bisa menyelesaikan tugas mereka tepat pada waktunya. Begitu, Bu Ani. Oh, begitu. Jadi Ibu Desi nih mengalami sebuah tantangan yang luar biasa karena memang Ibu Desi kan mengajarnya di kelas bawah ya. Ya, Iya, ada anak yang kurang fokus saat diberikan tugas, kemudian tugas belum selesai, dia sudah mengajak teman-temannya untuk cerita. Ya, memang sebuah tantangan buat kita para guru ya, Bu Desi ya. iya benar, Bu Ani. Oke, Bu Desi. Jadi dari apa kira-kira yang Ibu Desi harapkan di akhir pada percakapan kita di sore hari ini? Jadi Bu Ani, saya ingin mendapatkan solusi ya, agar siswa saya ini bisa fokus mengerjakan tugas, sehingga siswa yang lain itu tidak merasa terganggu lagi atau tidak diganggu lagi, gitu Bu Ani. Oh, begitu. Jadi tujuan Ibu Desi di akhir ini kira-kira bisa mendapatkan solusi ya, Iya, agar masalah si anak tadi bisa terselesaikan. Oke, Bu Desi. Sekarang coba Ibu Desi ceritakan secara mendetail ya kondisi yang dialami oleh siswa dari Ibu Desi tersebut. iya Bu Ani. Jadi begini Bu, jadi siswa saya ini pengetahuannya itu tergolong baik Bu ya. Maksudnya dia bisa mendengarkan penjelasan saya dengan baik, dia juga bisa saat saya panggil ke depan untuk mengerjakan tugas di depan kelas, itu dia bisa Bu. Namun kalau setiap kali saya memberikan tugas mandiri itu, dia tidak fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, itu dia seringkali jahil sama teman-temannya. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk bercerita tentang pengalamannya pada hari sebelumnya atau saat dia ke sekolah, dia akan bercerita tentang itu. Begitu Bu Ani. Oh, begitu. Oke, baik Bu Desi. Jadi si anak ini sebenarnya tergolong anak yang mampu secara akademik ya Bu Desi ya. Benar Bu Ani. Kira-kira menurut Bu Desi siswa itu bisa kemudian mampu dalam pelajaran. Namun dia tidak bisa konsentrasi ketika diberikan tugas mandiri karena si anak itu dia ingin bercerita tentang pengalamannya kepada teman-temannya ya. Benar Bu Ani, benar sekali. Oh begitu. Jadi kira-kira menurut Bu Desi agar si murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang Bu Desi bisa lakukan? Iya Bu Ani. Jadi sepertinya saya perlu untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ya Bu dalam pembelajaran yang saya lakukan, dan mungkin juga saya harus bisa menciptakan iklim positif dan juga budaya sekolah. Begitu Bu menurut saya. Wow, luar biasa. Jadi dalam menghadapi masalah yang seperti ini, Bu Desi ingin menerapkan tentang kompetensi sosial ekonomi, sosial emosional, kemudian menciptakan iklim budaya positif di sekolah dan di kelas, terutama di kelasnya Ibu Desi ya. Benar. Jadi kira-kira menurut Ibu Desi kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang Ibu Desi ingin integrasikan ke dalam pembelajaran di kelasnya Ibu Desi? Ya. Jadi saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional terutama untuk yang kesadaran diri dan juga manajemen diri Bu Ani. Wow, keren. Bagus sekali tuh Ibu Desi. Kira-kira nanti cara apa yang bisa Ibu gunakan
untuk bisa mengintegrasikan kesadaran diri anak tersebut? Sepertinya saya berencana untuk membuat roda emosi, Bu Ani. Nanti roda emosi itu saya pajang di depan kelas. Jadi saat anak datang itu anak bisa mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Jadi perasaan apa yang mereka rasakan nanti mereka akan memajang di roda emosi itu, Bu Ani. Jadi pada saat anak datang itu Bu Desi sudah memajang roda emosi, kemudian si anak mengekspresikan ya apa yang mereka rasakan ketika mereka dari rumah menuju sekolah. Wow, luar biasa Ibu Desi. Jadi apa yang Ibu Desi lakukan untuk bisa membuat si anak tersebut bisa memanage dirinya sendiri? Jadi untuk anak bisa memanage diri sendiri itu, Bu, saya pada awal kegiatan pembelajaran saya mungkin perlu untuk menggunakan teknik stop, Bu Ani. Jadi teknik stop saya gunakan untuk memberi jeda kepada anak-anak untuk anak-anak itu bisa menstabilkan perasaan mereka. Mungkin selanjutnya saya memberi kesempatan kepada anak untuk bisa menceritakan pengalamannya dan apa yang mereka rasakan di hari tersebut. Mungkin dengan begitu anak itu dia tidak terpancing untuk bercerita lagi saat pembelajaran sudah berlangsung atau saat diberikan tugas, Wani. Begitu menurut saya kalau untuk memanage diri anak. Wow, keren. Ternyata dengan menggunakan teknik stop ya, kita juga bisa memberikan jeda kepada anak untuk bisa menstabilkan perasaan mereka dan mereka bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat mereka berada di kelas. Luar biasa. Jadi dengan seperti itu kan mereka tidak akan terpancing lagi untuk bercerita ya Bu Desi ya, karena tadi di awal mereka sudah bercerita kepada kita. Iya benar Bu Ani. Bercerita kepada temannya lagi sudah tidak ada bahan karena sudah diketahui bersama. Luar biasa Ibu Desi. Jadi kira-kira bagaimana Ibu Desi akan menerapkan iklim positif dan budaya sekolah? Jadi begini Bu Ani, sebenarnya di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas Bu Ani. Namun saya rasa mungkin belum sepenuhnya mengena begitu Bu Ani. Jadi saya rasa saya akan merevisi keyakinan kelas tersebut. Jadi saya akan masukkan nilai-nilai yang mungkin bisa membuat anak-anak meyakini bahwa mengajak teman bercerita saat pembelajaran atau saat mengerjakan tugas itu memengaruhi penyelesaian tugas. Jadi tugas tidak akan selesai tepat pada waktunya kalau waktu mengerjakan tugas dipakai untuk bercerita, Bu Ani. Dan saya juga rencananya akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak-anak saya ya. Begitu Bu Ani. Wow, luar biasa. Jadi memang ada beberapa solusi ya, ada beberapa jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Ibu Desi. Tadi Ibu Desi sudah mengungkapkan yang pertama tadi dengan roda emosi, kemudian dengan teknik stop, kemudian di kelas Ibu Desi sudah punya keyakinan kelas ya, luar biasa. Apalagi ditambah dengan melakukan segitiga restitusi kepada anak, iya luar biasa. Jadi kira-kira nanti Bu Desi, menurut Ibu Desi siapa yang bisa membantu Ibu Desi dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Kalau menurut saya sih semua warga kelas ya Bu Ani ya, anak-anak saya dan juga termasuk saya, karena dalam melakukan keyakinan kelas, merevisi keyakinan kelas itu kan tentu saja itu merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh kita warga kelas, khususnya anak-anak. Dan juga kalau untuk mau melakukan segitiga restitusi, pastinya harus ada saya dengan anak, ya melibatkan anak supaya memang betul-betul anak itu dia yakin bahwa nilai-nilai tersebut ya yang harus dia pegang sehingga
pembelajaran itu dia bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu, waktunya juga bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Begitu Bu Ani. Oke, mantap Ibu Desi. Kira-kira pada titik ini apa yang bisa Ibu Desi dapatkan pada percakapan kita sore hari ini? Ya, baik Bu Ani. Jadi dari diskusi kita hari ini, saya menemukan bahwa untuk membuat anak saya bisa fokus mengerjakan tugas itu saya akan menerapkan ya atau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas ya agar nilai-nilai yang kita yakini itu sesuai dengan keadaan yang dialami saya saat ini, dan juga saya akan melakukan segitiga restitusi. Begitu Bu Ani. Oke. Terus kapan Bu bisa mulai diterapkan nantinya? Sepertinya esok saya sudah mau lakukan Bu Ani. Lebih cepat lebih baik Bu Ani. Oke, siap. Oke, baik Ibu Desi. Mungkin kita akan ketemu lagi setelah Ibu Desi menerapkan KSE ya. Kemudian merevisi keyakinan kelas Ibu Desi, dan tentunya melaksanakan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah tadi. Oke Bu Desi ya. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya. Iya Ibu Desi, sama-sama. Sampai jumpa Ibu Desi. Iya Bu Ani. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari percakapan tadi yang kita sudah lakukan saat saya menjadi coach, ya saya rasa Ibu Desi sudah mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Ya, berkomunikasi dengan sangat baik, sudah membangun kepercayaan sehingga saya selaku coach bisa bercerita secara bebas ya dan terbuka kepada Ibu Desi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Desi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan yang berbobot. Ya. Itu kemudian kita sudah membangun komunikasi yang baik ya. Barangkali itu saja dari saya Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih untuk umpan baliknya. Alhamdulillah. Berarti dari praktik kita kemarin, umpan balik saya untuk Ibu Ani ya luar biasa. Jadi Ibu Ani menurut saya sudah bisa menjalin komunikasi dengan saya. Ibu Ani juga sudah sangat membuka ruang untuk saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi dengan memberikan pertanyaan berbobot, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu Ani itu merupakan pertanyaan berbobot yang memang terstruktur, ya. Sehingga saya bisa tahu, oh sebenarnya langkah awal saya melakukan untuk mencari solusi saya ini seperti apa. Jadi alur coaching Tirta ini sangat luar biasa ya digunakan Ibu Ani, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi, dan juga Ibu Ani sudah melakukan kesadaran penuh ya, dengan menahan diri, mendengarkan aktif ya saat saya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya pada kesempatan kali ini. Itu saja dari saya Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, pada saat di coaching tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, merasa lebih lega tentunya ketika kita sudah bisa bercerita kepada
ketika saya sudah bisa bercerita kepada Ibu Desi ya, kemudian saya juga merasa lebih siap untuk berbicara dengan wakase kesiswaan saya dengan perspektif yang lebih jelas dan solusi yang lebih terarah. Oke, Bu Ani. Ya, terus perasaannya Ibu Desi? Ya, tentu saya merasa lega karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga merasa nyaman saat berkomunikasi dengan Ibu Ani karena Ibu Ani dapat berkomunikasi dengan baik ya. Kita dapat berkomunikasi dengan baik tadi sehingga timbul perasaan nyaman di dalamnya. Itu Bu Ani. Jadi yang pertama merasa lebih lega, kemudian yang kedua? Merasa nyaman. Oke, siap. Leganya karena masalahnya ditemukan solusinya. Nyaman karena komunikasi yang terjalin itu luar biasa, Ibu Ani. Oke, siap. Oke, siap.